Halo, assalamualaikum anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Putri. Nah, di kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 2, subtema 1. Nah, tapi sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya anak-anak. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya robbal alamin. Berdoa selesai. Yuk simak baik-baik anak-anak. Materi yang akan kita pelajari kali ini antara lain mengidentifikasi informasi ke dalam bentuk peta konsep atau peta pikiran. Yang kedua, menyajikan laporan hasil pengamatan dengan kosakata baku dan kalimat efektif. Yang ketiga, mengidentifikasi informasi, teks visual dan teks instruksi. Yang keempat, menceritakan informasi dari gagasan pokok gambar. Yang kelima, menulis dan membuat gambar dari teks visual. Anak-anak, saat kita membaca sebuah teks, kita menemukan banyak informasi yang terkandung di dalam teks tersebut. Nah, agar memudahkan kita untuk memahami isi teks ataupun bacaan, kita bisa menyajikan teks tersebut ke dalam peta konsep atau peta pikiran. Nah, peta pikiran itu adalah penyajian suatu informasi menggunakan garis, kata, simbol, gambar, dan warna. Penyajian peta konsep yang menarik membuat kita mudah untuk mempelajari dan mengingat isi dalam sebuah teks tersebut. Bahkan kita bisa membuat peta konsep dari gagasan pokok dan gagasan pendukung yang sudah kita temukan dalam sebuah paragraf. Peta konsep juga dapat dibuat menggunakan tulisan dan gambar seperti contoh berikut ini. Peta konsep yang kalian lihat saat ini merupakan berbagai macam manfaat dari matahari. Nah, sungguh menarik bukan anak-anak? Terdapat gambar dan tulisan-tulisan penting yang ada di dalam peta konsep tersebut, memudahkan kita untuk membaca dan mengingat setiap isi dalam peta konsep tersebut. Dalam membuat peta konsep, kita juga harus memperhatikan pemilihan kata di dalam setiap bagiannya. Nah, pemilihan kata ini bisa kita menggunakan kosakata baku. Kosakata baku yaitu adalah kumpulan kata yang sesuai dengan aturan atau ejaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasa disebut dengan KBBI. Berikut adalah beberapa contoh kosakata baku dan tidak baku yang terdapat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, misalnya teknologi. Teknologi itu adalah kata tidak baku. Seharusnya dituliskan dalam kata baku dengan teknologi. Yang kedua, kata modern. Nah, dalam kamus KBBI, modern jika dituliskan kata bakunya tidak menggunakan huruf E. Yang ketiga adalah sistem. Nah, sistem dalam kata baku menggunakan I, bukan Y. Selanjutnya, apotik. Apotik itu merupakan kata tidak baku. Seharusnya adalah apotek. Kata selanjutnya adalah zaman. Zaman pada kamus KBBI dituliskan menggunakan huruf Z. Zaman. Kata selanjutnya yaitu adalah instruksi. Instruksi pada KBBI menggunakan huruf S sehingga dibacanya instruksi. Dan yang terakhir adalah kata kreatif. Pada kamus KBBI, kreatif menggunakan akhir kata huruf F, bukan V dan E. Kalau V dan E itu adalah bahasa Inggris dari kreatif. Oke, sekian dari kata-kata baku. Selanjutnya kalian bisa mencarinya di dalam kamus KBBI. Selain kosakata baku, kita juga harus memperhatikan kalimat di dalam peta konsep tersebut. Nah, kita bisa menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif ini adalah kalimat yang sesuai dengan aturan, ejaan, maupun tanda baca dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sehingga memudahkan pembaca ataupun pendengar yang melihat peta konsep kita atau teks yang kita buat. Contoh kalimat efektif. Ada kalimat mereka tidak bertengkar, tetapi mereka berdiskusi. Nah, di sini terdapat subjek ganda. Mereka diucapkan 2 kali. Agar lebih efektif, kita dapat menghapusnya salah satu, sehingga dapat ditulis mereka tidak bertengkar, tetapi berdiskusi. Contoh kalimat efektif yang kedua, ada kalimat sangat beruntung sekali nasib orang itu. Agar lebih efektif, kita dapat menghapus kata sangat agar tidak pemborosan kata. Menjadi beruntung sekali nasib orang itu, sehingga kalimat yang lebih efektif.
Anak-anak, kosakata baku dan kalimat efektif tidak hanya digunakan dalam penyajian peta konsep, tetapi bisa juga kita gunakan dalam menyajikan laporan hasil pengamatan atau teks pengamatan. Laporan pengamatan berisi hasil dari pengamatan yang sudah dilakukan. Biasanya tujuannya untuk menginformasikan kepada orang lain mengenai hasil dari pengamatan. Misalnya anak-anak membuat pengamatan uji energi panas matahari. Nah, setelah kalian melakukan percobaan atau pengamatan tersebut, kalian bisa menyajikan hasil dari pengamatan kalian menjadi sebuah laporan. Berikut contoh hasil laporan pengamatan atau teks pengamatan yang bisa kalian sajikan setelah melakukan pengamatan ataupun percobaan. Di dalamnya terdapat nama percobaan, tujuannya apa, dan alat-alat yang digunakan untuk melakukan percobaan atau pengamatan. Selanjutnya bisa kita tulis langkah-langkah untuk melakukan percobaan tersebut. Nah, di bawahnya kita bisa menuliskan hasil dari percobaan kita. Untuk penulisan hasil pengamatan bisa menggunakan tabel maupun deskripsi anak-anak. Laporan hasil pengamatan dituliskan secara sistematis, jadi berurutan dari atas sampai bawah. Itu untuk memudahkan pembaca saat membaca hasil dari pengamatan kita. Selanjutnya kita belajar teks visual. Pernah nggak anak-anak melihat sebuah gambar dan anak-anak bisa menceritakan dari gambar tersebut? Nah, itu yang dinamakan dengan teks visual. Teks visual adalah teks bacaan yang disampaikan dengan visual gambar. Coba perhatikan gambar yang ada di layar kalian. Pasti anak-anak menemukan banyak informasi dari gambar tersebut. Bagi yang belum menemukan informasi dalam gambar tersebut, kita dapat menggunakan dua cara untuk mengidentifikasi informasi dari teks visual. Yuk kita simak baik-baik anak-anak. Cara mengidentifikasi informasi teks visual yang pertama adalah mengamati gambar secara saksama. Yang kedua, tulis peristiwa atau informasi yang didapat dari gambar tersebut. Yang ketiga, tulis pesan yang ada dalam gambar dengan cara menyusun informasi yang didapat menjadi sebuah karangan. Dari cara yang pertama, ibu menemukan beberapa informasi dari gambar tersebut. Yang pertama, matahari bersinar cerah. Yang kedua, ayah sedang berolahraga dan dalam gambar ibu menjemur pakaian. Yang ketiga, pakaian dijemur di bawah sinar matahari. Yang keempat, bayi dijemur di bawah sinar matahari. Yang kelima, tanaman tumbuh subur dan menghasilkan oksigen. Yang keenam, manusia mengeluarkan karbon dioksida. Berdasarkan informasi tersebut dapat disusun menjadi sebuah karangan atau sebuah paragraf. Setelah anak-anak menuliskan informasi yang didapat dari gambar, anak-anak bisa menyusunnya menjadi sebuah karangan atau sebuah paragraf. Cara kedua untuk mengidentifikasi informasi dari gambar, yang pertama kita dapat mengamati gambar secara saksama, dan yang kedua kita dapat menjawab pertanyaan, dan yang ketiga kita dapat menuliskan pesan yang ada dalam gambar dengan cara menyusun informasi dari pertanyaan yang sudah dijawab menjadi sebuah karangan. Dalam membuat pertanyaan, kita dapat menggunakan beberapa kata tanya. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, dan berapa. Setelah kita membuat pertanyaan berdasarkan gambar, kita dapat menjawab pertanyaan tersebut dan jawaban dari pertanyaan dapat disusun menjadi sebuah karangan atau sebuah paragraf. Nah anak-anak, setelah kita melakukan dua cara atau salah satunya untuk mengidentifikasi informasi dalam teks visual, kita dapat menceritakan informasi tersebut kepada orang lain dan menentukan gagasan pokok yang ada dalam informasi tersebut. Cukup mudah ya anak-anak, kalian bisa membuat dari gambar-gambar yang ada di sekitar kalian. Anak-anak, pernah nggak kalian ketika membeli sebuah makanan atau membeli barang yang dibungkus, di bagian belakang atau di bagian dalamnya diselipkan cara penggunaan atau cara penyajian seperti yang ibu berikan di layar kali ini? Nah, ini dinamakan adalah teks petunjuk atau teks instruksi. Teks petunjuk adalah teks yang memberikan perintah atau arahan kepada seseorang untuk melakukan suatu kegiatan. Nah, ini ibu temukan di bungkus bumbu masak dan ada di bungkus makanan. Ada banyak lagi contoh-contoh yang lainnya kalian bisa menemukan di berbagai macam
Berikut adalah contoh teks instruksi atau teks petunjuk yang terdapat dalam bungkus Indomie. Nah, bisa kita lihat terdapat cara penyajian yang berupa teks dan cara penyajian yang berupa teks visual. Dengan adanya teks tersebut dapat mempermudah kita untuk menyajikan Indomie. Alhamdulillah, sekian pembelajaran kita hari ini mengenai tema 2, subtema 1 mata pelajaran bahasa Indonesia. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Tetap semangat belajar dan tetap di rumah aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa dukung channel saya dengan klik tombol subscribe, like, comment, and share. Siapa tahu video saya bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Terima kasih.